الذي قدر رزق عباده بيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kepada Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, ringankan kita, rahmati kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga senang dan senantiasa kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah sekali waktu Abu Darda duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubu ajaluhu." Dan hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Di antaranya Al-Baihaqi, Ad-Dailami, Wal-Jami' dan banyak lagi. Apa artinya, Beb? Sesungguhnya rezekimu akan mencarimu. Dimanapun kamu berada akan dicari oleh rezekimu. Sebagaimana ajalmu akan menjemputmu dimanapun kamu berada. Rezeki ini saudara, kullu ma nafa', segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Rezeki yang halal itu yang bisa memberikan manfaat, dan rezeki itu yang sudah kita rasakan, yang sudah masuk, kita makan, yang sudah kita nikmati. Kalau uang kita yang di bank, aset kita itu belum dikatakan rezeki, itu baru amanat. Kalau sudah kita manfaatkan, itu baru rezeki. Ada Zaid dan Amr. Zaid orangnya ahli ibadah, Amr orang ahli kerja. Si Zaid ini ibadah terus. Akhirnya Amr ini bilang, "Kamu ini tidak kerja, dari mana rezekimu?" Udah, saya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang saudara mengeluhkan saudaranya, "Ya Rasulullah, saudara saya ini tidak mau bekerja. Kerjanya cuma i'tikaf di atas masjid, di atas sejadah di dalam masjid, tidak mau kerja." Apa sabda beliau? "La'allaka turzak bisabab akhik." Jangan-jangan kamu diberi rezeki oleh Allah karena berkat doa saudaramu yang tidak turun dari sejadah dan i'tikaf dalam masjid. Tidak boleh kita mau su'don. Akhirnya subhanallah, katanya Amr, "Ya udah kamu duduk di atas sejadah," katanya. "Ya udah, ana mau tawakal kepada Allah, zikir kepada Allah." Subhanallah, si Zaid ini ibadah terus di dalam masjid, i'tikaf di dalam rumahnya, wiritan terus. Sudah, si Amr kerja, dia mau menguji si Zaid ini. Begitu sampai dia kerja, dia beli apel satu. Dia lempar-lempar gini, "Hei Zaid, kamu dapat apa?" Dia bilang. "Saya ini kerja dari pagi sore, alhamdulillah rezeki ini saya beli apel." Dilempar-lempar gitu. Akhirnya dilemparkan kepada Zaid. Sudah dikasih tahu bahwasanya rezeki itu bagi yang mencari, bukan bagi yang memakan, dilempar. Akhirnya ditangkap sama si Zaid. Alhamdulillah, dimakan. Rezeki itu bagi yang merasakan dan memakan, bukan yang mencari. Begitu saudara. Dan rezeki ini saudara, biar di atas langit atau di bawah dasar laut atau di dalam bebatuan, bahkan di dalam tanah. Lihat itu orang-orang yang cari batu bara itu, digali sampai 40 meter, sudah selesai, masih lubang-lubangnya digali lagi. Ada orang yang mengkais rezekinya, karena rezekinya di situ. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ada di situ. Hanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal amin." Maksudnya Jibril, "Nafatha fil ru'i." Jibril datang membawa wahyu sambil mengatakan bahwasanya innan nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Dan seseorang tidak bisa meninggal kalau ajal sampai masih ada. Ada tentara Jerman. Tentara Jerman ini begitu perang dunia kedua, dia ketembak mukanya, peluru masuk tembus dari mukanya sini ke wajahnya sini. Sebentar lagi naik pesawat jatuh ke laut. Subhanallah, yang selamat ini masih.
Akhirnya perang lagi, ketembak lagi, muka matanya sebelah kiri sampai lubang matanya. Subhanallah, sampai berkali-kali tusukan, tembakan. Memang belum ajalnya mau diapakan. Karena belum ajalnya nggak bisa. Sampai orang minta kepada Allah, ya Allah, buat apa hidup ini kalau seperti ini? Nggak bisa, kalau belum datang waktunya nggak bisa. Ada orang datang ke dokter, dia berharap supaya kesehatannya lebih baik, baru diperiksa oleh dokter, belum selesai tensinya untuk diberitahu berapa hasil tensinya, tahu-tahu sudah meninggal. Karena sudah ajalnya, nggak bisa. Rezeki juga seperti itu. Kalau rezeki sampean, jangan takut sampean. Tidak ada yang akan memakan rezeki yang sudah ditulis oleh Allah buat sampean. Ada dalam satu hadis, ma kutiba limadhiq ayyam daga, fala budda ayyam daga, fakulu bi'izzin wala ta'kulu bidzul. Apa-apa rezeki makananmu yang harus kamu kunyah dengan gigimu, pasti kamu kunyah melalui gigimu dan masuk ke dalam kerongkonganmu. Fakulu bi'izzin, makanlah rezekimu itu dengan segala macam kemuliaan. Jangan kau makan rezekimu itu dengan segala macam kehinaan. Sebagaimana rezeki halal, rezeki juga ada, tapi yang haram. Rezeki yang haram ini akan membawa malapetaka, akan membawa gelap hati, akan membawa malas untuk beribadah. Itu saudara, kalau orang sudah mengerti, kalau sampean tidak tahu di mana rezeki sampean, rezeki sampean tahu di mana alamat sampean secara detail. Ada satu orang di padang pasir tidak percaya ucapan ini. Saya tidak yakin kalau rezeki itu di tangannya Allah. Ya udah, akhirnya dia ke padang pasir, sampai di sana dia tidak membawa makanan, lambat laun lapar, menyayat-nyayat perutnya sampai pingsan. Setelah pingsan sudah tidak sadar dia. Subhanallah, ada gafilah. Gafilah ini beberapa orang yang datang di situ, ada beberapa onta melewati ini. Wah, itu pun secara kebetulan dan salah arah. Kan kadang-kadang sampai tidak sadar, tahu-tahu mau ke tempat fulan, tahu-tahu sampai tidak sadar. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Tidak ada suatu terjadi dengan sendirinya di muka bumi ini, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai daun pun yang jatuh sudah ada di kitabin mubin. Jatuh itu daun tuh, pohon-pohonan. Subhanallah, begitu lihat akhir ramak. Sudah akhir usianya, sudah akhir ajalnya. Sudah nafasnya sudah tinggal 1-2 sudah. Akhirnya orang ini turun. Itu katanya kelihatan telapak kakinya masih. Yang lainnya sudah ketutup pasir sudah. Tinggal hidungnya aja. Ada telapak kakinya kelihatan. Nafasnya masih ada sedikit begitu. Ayo kita turun. Kita lihat ini masih hidup orang ini. Begitu hidup, diambilkan dulu orang menempati air itu dari bekas kulit binatang yang sudah kambing, itu diikat, kaki-kakinya diikat, setelah dipanaskan baru dikasih air. Itu manis air yang di situ, dingin. Dulu kulkasnya orang dulu seperti itu. Sudah, begitu sampai ke tempatnya orang itu, dia bilang ini masih hidup katanya. Tolong buka mulutnya. Dibuka mulut, nggak mau dia begitu. Nggak mau, dia nggak mau. Katanya temennya, kalau pakai bahasa orang Madura, contang, colon gitu. Contang sampai. Buka aja dengan paksa begitu. Dibuka dengan paksa. Akhirnya diguyurkan airnya itu. Dipaksa itu. Begitu diguyurkan airnya, sadar dia. Terus mukanya juga diguyur juga. Baru dia mengucapkan, amantu bika ya Rabbi anna rizq biyadik. Saya baru beriman bahwasanya rezeki itu betul-betul darimu ya Allah. Setelah dibuktikan bahwa rezeki dari dia. Kadang kita mau makan, ada tamu, ada itu, tahu-tahu nanti ada orang lagi, kita bagi-bagikan. Itu namanya bukan rezeki, cuma transit. Ya, rezeki itu yang sampai rasakan, rezeki yang sampai nikmati. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan sehat walafiat.